cita-citanya di sini, kelas 4-nya di situ, kelas 6-nya di kelas 5 di sini, kelas 6-nya di sini. Buat cita-citanya. Cita-citanya juga menjadi seorang dokter. Artinya dari SD sudah berharap menjadi dokter, dan sekarang tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MT, perkenalkan saya Zaskia Aida Ramadhani dari Madrasah Aliyah Pembangunan Jakarta. Kembali lagi di podcast Cerita Inspiratif Alumni, di mana di sini kita akan berbincang dengan alumni yang sangat aktif dan berperan menjadi seorang dokter. Langsung aja kita panggil Dr. Fitriati Irviana MM. Selamat sore dokter. Sore Zaskia. Halo dokter, perkenalkan saya Zaskia Aida. Jadi teman-teman sahabat MT, di sini saya sudah kedatangan Dr. Vina. Dr. Vina, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Zaskia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik nih dokter. Ya, tapi saya sedikit nervous dokter karena saya bersampingan dengan dokter. Santai. Ya dokter. Dokter biasanya hari minggu-minggu gini dokter kegiatannya apa sih? Hari Minggu biasanya saya aktif untuk melaksanakan hobi saya, yaitu lari pagi. Wah, emang kalau dokter itu kegiatannya harus dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan positif ya, Positif dan mendukung kesehatan. Oke. Jadi sahabat MT, kita akan berbincang asik dengan Dokter Vina ya hari ini. Oke. Dokter, dari pertanyaan pertama nih dokter, aku pengen tanya gimana sih perasaan Dokter Vina hadir di Madrasah Pembangunan? Ya, terima kasih Saskia pertanyaannya. Jadi hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan nih untuk sharing bersama sebagai narasumber inspiratif dari alumni Madrasah Pembangunan gitu ya. Jadi kalau untuk Madrasah Pembangunan sendiri memang dulu saya di sini mengenyam pendidikan selama masa ibtidaiyah. Jadi Madrasah Ibtidaiyah tahun 1993 hingga 1999. Jadi waktu itu SD 6 tahun di sini gitu. Pas dokter datang kembali lagi ke sini ya, apakah gedungnya masih sama atau ada perubahan-perubahan nih dokter? Kalau untuk gedungnya mungkin dulu kita sudah ada masa pembangunan, gitu ya, sudah 4 lantai, tapi mungkin sekarang lebih growth-nya lebih ekspansif ya, jadi lebih banyak lagi gedung yang ditambah gitu ya. Cuman yang gedung-gedung lama juga masih ada. Kayak gedung yang lama ini nih kelas aku nih dulu nih sebelah sini. Ya, kelas 1, terus kelas 3-nya di sini, kelas 4-nya di situ, kelas 6-nya di kelas 5 di sini, kelas 6-nya di sini. Kelihatannya dokter ini masih ingat ya? Masih ingat. Dokter juga masih ingat dong keseruan-keseruan pas SD dulu. Masih ingat. Guru-gurunya masih ingat dokter? Alhamdulillah masih. Masih suka ketemu juga. Masih suka ketemu Masih juga? suka ketemu. Gimana dok kalau mau tahu? Di tempat saya praktek. Keren-keren diajarin, sekarang prakteknya ke dokter ya? Ya, alhamdulillah. Boleh tahu nih dokter, keseruan-keseruan yang dokter masih ingat tuh apa aja sih dok? Dulu sih waktu di MP itu selain memang kita pendidikan pada umumnya ya, saya dulu juga aktif di ekstrakurikulernya tuh karate ya, jadi suka ikut karate di sini gitu. Jadi kadang-kadang pulang sekolah atau weekend itu latihan karate di sini gitu. Di lapangan ya, di lapangan ini dulu lapangannya masih semen biasa ya, peluru-peluruan biasa. Oh sekarang udah ada catnya. Oh dulu masih semen biasa. Kalau sekarang udah ada warnanya gitu. Jadi beliau juga dulu pernah mengikuti ekskul karate guys di sini. Ekskul karate. Dokter kan dulu ikut karate ya. Apa sih yang membuat dokter ini ternyata pengen menjadi seorang dokter? Apakah dari dulu karate ini sebagai side hobi gitu, atau memang dokter ingin menjadi seorang dokter sejak kecil? Oke. Jadi kalau gimana nih perjalanannya kok bisa sih ujuk-ujuk jadi dokter gitu ya? Jadi memang pada saat dulu sekolah itu saya tuh seneng banget sama pelajaran IPA.
IPA dulu ada ya pelajaran IPA ya. Walaupun nanti di sekolah menengahnya itu ada lagi penjurusannya, jadi biologi dan sebagainya. Kalau dulu zaman saya sekolah itu saya senang banget main di taman biologi. Taman biologi, Biologi. taman biologi. Oh, I know. Di sini ada taman biologi, di situ tuh ada jenis-jenis tanaman, terus juga ada jenis-jenis serangga dan lain-lain. Nah itu saya mainnya di sana kalau lagi jam istirahat main di taman biologi gitu. Emang senangnya tuh pelajarannya IPA gitu. Walaupun sebenarnya nggak senang sama matematiknya sih, tapi itu kan sepaket ya gitu. Jadilah diteruskan kesenangan pelajaran IPA-nya itu sampai ke SMA gitu. Nah berakhirlah tuh di jurusan kedokteran gitu. Artinya taman biologi ini juga menjadi salah satu hal ya yang membuat ingin menjadi dokter. Ya, senang dengan ilmu-ilmu eksak yang berkaitan dengan sains tuh senang. Gitu. Artinya Madrasah Pembangunan ini juga berperan ya dokter ya dalam betul. hal yang pengen dokter. Betul. Dulu tuh gurunya namanya Pak Sofyan. Pak Sofyan. Ya, assalamualaikum Pak Sofyan ya kalau masih bergabung di Madrasah Pembangunan. Dulu Pak Sofyan kelas 6-nya ya. Itu dengan beliau. Saya pun masih ingat loh dok, siapa gurunya ya. Karena emang di sini guru-gurunya baik-baik juga ya dokter. Baik, dan memang kita dulu cenderung akrab ya dengan guru-guru yang ada di sini tuh sering bercanda gitu. Kadang-kadang kita main games bareng di akhir mata pelajaran, misalnya quiz-quiz gitu. Quiz-quiz itu biasanya menjadi syarat kita boleh pulang atau enggak. Yang bisa jawab quiz boleh pulang cepat, jadi kita semangat gitu. Semangat untuk jawab ya, supaya kita bisa pulang cepat. Karena kalau kita nggak jawab kuisnya, kita nggak boleh pulang. Nah gitu. Karena itu dan ya, saya juga alhamdulillah selama di Madrasah Alia ini sangat dekat dengan guru-gurunya. Guru-gurunya sangat open nih, sahabat MT. Kebetulan ya saya masuk Madrasah Pembangunan itu alasan awalnya tuh karena guru-gurunya baik dokter. Jadi saya tertarik untuk masuk sini. Gitu dokter. Artinya dokter tuh masih ingat ya sampai kuis-kuis di akhir sekolah tuh masih ingat. Proses. Tadi kan sudah membahas mengenai pengalaman dokter ketika masih SD ya. Sekarang saya mau nanya nih dokter, gimana sih suka duka dokter menjadi seorang dokter? Dimana dokter ini kan sebagai tokoh yang sangat diinginkan banyak orang gitu ya. Pasti kan banyak suka dukanya. Nah, saya juga kebetulan ingin menjadi seorang dokter. Jadi, kan dokter bagaimana sih suka dukanya? Oke, baik. Jadi kalau untuk suka duka menjadi seorang dokter, tentunya bukan hanya di masa pendidikan. Ya seperti kita ketahui bahwa pendidikan dokter itu memakan waktu yang cukup lama. Kuliahnya 4 tahun. Terus nanti ada lagi koasnya 2 tahun. Gitu. Kemudian nanti ada masa magangnya juga untuk internshipnya 1 tahun. Nanti kalau mau lanjut lagi menjadi dokter spesialis, sekolah lagi 4 tahun. Jadi untuk timingnya kita memang akan lebih tertinggal daripada profesi yang lain. Jadi ketika kita lulus S1, itu mungkin teman-teman kita seangkatan ini udah kerja semua. Tapi kita masih minta orang tua gitu, masih jadi beban orang tua gitu. Itu kan agak nggak enak ya gitu. Jadi kayak terus-terusan jadi minta duit ke orang tua gitu. Sisi nggak enaknya kayak gitu, karena kok lama sih nggak mandiri-mandiri gitu kan. Cuman ya di sisi enaknya ya kita bisa menolong orang gitu, karena basically kalau dokter itu kan hubungannya dengan manusia gitu. Jadi ketika kita pelayanan ketemu dengan orang yang mengeluh nih, tiap hari kita akan diberikan keluh kesah gitu kan, keluh kesah tentang penyakitnya atau riwayat perjalanan penyakitnya gitu ya. Cuman kan ketika mereka itu menjadi sembuh, kemudian mereka itu juga berterima kasih gitu ya ketika konsultasi sama kita dan merasa getting better, itu menjadi satu hal yang wah alhamdulillah ya gitu. Ternyata kita bisa menolong mereka walaupun kita nih sebagai perpanjangan tangan ya, namanya sembuh atau enggak itu adalah izin dari Allah SWT. Jadi kita hanya perpanjangan tangannya aja gitu.
Oke, artinya itu motivasi dokter ya untuk menolong orang. Yes. Itu adalah motivasi yang sangat mulia dokter. Untuk walaupun kita jenjang ke sekolahnya sangat panjang, Sangat gitu ya, panjang. tapi ada motivasi di balik kita semua yang terus membuat dokter menjadi semangat. Betul. Kalau orang ya dokter ya. Kalau orang. Dan pasti ada rasa feel bangganya ya ketika kita menyelamatkan kehidupan orang. Betul. Kayak dulu waktu zaman pandemi itu banyak dari guru-guru MP juga itu vaksin di rumah sakit tempat saya bekerja. Saya kebetulan berpraktik di rumah sakit saya si Ciputat. Nah itu saya ketemu juga salah satunya dengan Pak Ade Jamhari, kalau ada yang tahu ya. Pak Ade Jamhari itu juga salah satu guru PPKN dulu waktu saya sekolah dulu, guru PPKN gitu. Jadi dari beliau juga kita banyaklah pengetahuan tentang kecintaan bernegara gitu. Terus ketemu lagi dalam keadaan dia jadi pasien saya. Pasien vaksin waktu itu vaksin COVID gitu. Yang tadinya jadi guru menjadi pasien dong. Alhamdulillah. Wah dokter tadi inspiratif banget dokter. Terutama buat saya, rasanya jadi saya makin semangat untuk menjadi dokter nih. Alhamdulillah, memang harus semangat. Ya, dari sekarang ya semangat. Iya, dari sekarang. Pesan dan tips dari dokter untuk para sahabat ente di luar sana yang ingin menjadi dokter itu apa sih dokter? Yang pasti, yang pertama adalah hal yang memang sangat ditekankan ketika saya sekolah di Madrasah Pembangunan adalah menjadi orang yang jujur. Menjadi orang yang jujur. Terus saya itu sangat ditekankan dulu itu tidak boleh menyontek. Iya. Ya, nggak boleh nyontek, jujur gitu. Jadi ketika saya dulu SD gitu ya, Madrasah Ibtidaiyah, itu kita selalu tuh ditekankan itu, dan itu melekat gitu, karena waktu itu kita masih anak-anak ya. Jadi benar-benar kalau nyontek itu nggak boleh gitu, karena kita ketika pendidikan lanjut gitu ya, itu saya kebetulan sekolah di sekolah negeri gitu ya, dan di sana ternyata ada aja menemukan hal-hal yang memang beda sistem pendidikannya dari Madrasah Ibtidaiyah gitu. Jadi saya juga menjadi bekal yang cukup berperan penting gitu untuk saya gitu, termasuk ilmu-ilmu ibadahnya ya, karena waktu zaman dulu kita SD itu salah satu mata pelajarannya adalah tentang ibadah gitu kan, ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis gitu ya, itu menjadi pembekalan juga untuk saya gitu. Jadi kita juga bahkan mungkin ada teman saya yang mungkin baca niat sholatnya aja nggak bisa pakai bahasa Arab gitu. Saya jadi sangat bersyukur waktu SD saya itu selalu dididik untuk melakukan ibadah full dengan bahasa Arab gitu, karena ada pendidikan bahasa Arab juga kan di sini gitu. Jadi banyak yang menjadi pembekalan untuk kita di dalam kehidupan gitu, dan itu kepake sampai sekarang gitu. Jadi nggak kaget lagi ketika saya juga sekarang aktif bekerja di rumah sakit yang kebetulan rumah sakit syariah, itu ketika diajak kajian atau apa itu udah nggak asing lagi gitu, karena dari SD pun kita udah biasa ketemu gitu. Jadi sahabat MT dari SD itu sudah dibekalin dengan ilmu mengenai agama. Di MT ini ya dokter. Betul. Ya. Itu menjadi base ya, jadi fundamental untuk kita dewasa nanti gitu. Jadi kita tuh ketika suruh misalnya waktu kuliah lagi di ospek suruh baca ayat kursi, tahu kita. Tahu karena udah ada banyak pembekalan gitu. Jadi insya Allah pendidikan yang kita dapat di sini itu bisa menjadi bekal kita nanti ketika dewasa dan melakukan pendidikan ke tempat yang lebih lanjut. Jadi bekal dari SD sampai sekarang pun terpakai sahabat MT. Iya betul. Keren banget sih dokter. Sangat-sangat inspiratif. Iya betul. Buat kita semua sahabat MT yang masih berjuang, terutama yang mungkin ingin menjadi dokter gitu ya, seperti saya. Jadi makin mindful dan semangat untuk menjadi dokter. Ya. Dan kebetulan saya mau informasikan juga, dulu waktu kita sekolah di Madrasah Pembangunan, itu setiap kita lulusan kita selalu dikasih abiturен. Wah. Masih simpan dok? Masih simpan. Ini apa sih dokter? Ini isinya adalah biodata dari teman-teman kita waktu sekolah di sini, termasuk profil guru-gurunya. Iya. Ya mungkin di sini Saskia mau lihat. Apa tuh? Ya, lihat saya. Yang mana dong saya? Yang ini. Waduh, Dokter Fitriati Irviana. Ya, coba lihat. Coba. Wow, dokter ini lahir di Magelang. Yes. Sebuah fun fact. Buat cita-citanya.
cita-citanya juga menjadi seorang dokter. Artinya dari SD sudah berharap menjadi dokter dan sekarang tercapai. Terekam loh di abituran loh. Abituran. Dulu abiturannya masih jadi ya, hitam putih ya. Mungkin kalau mau di zoom in. Iya, mungkin kalau mau di zoom in ini ada. Hitam putih. Dulu ya. Ada foto guru-gurunya juga. Ini waktu dulu 99. Tahun 99. Ya, 99. Oke dokter, terima kasih dokter sudah menunjukkan saya itu. Iya. Sekarang apakah ada kerabat-kerabat dokter yang sampai sekarang masih aktif? Masih. Jadi kebetulan memang di angkatan saya kita punya grup alumni gitu ya. Jadi kadang-kadang ayo kita ngumpul di mana, misalnya di dekat-dekat UIN sini. Ya memang rata-rata di angkatan saya kan akamsi ya. Jadi rumahnya itu nggak jauh-jauh dari sini. Beda. Nggak jauh-jauh. Jadi kita masih ketemu juga gitu, masih sering silaturahmi gitu. Kadang-kadang kita masih suka kondangan juga, kadang buka puasa bareng gitu. Jadi keep in touch lah gitu dengan teman-teman alumni. Dan di angkatan saya juga banyak sih yang menjadi dokter. Gitu. Jadi alhamdulillah kita kadang reuniannya di tempat seminar. Tempat seminar. Iya. Karena berhubungan dengan dokter. Yes, ketemu lagi gitu. Artinya waktu dokter sampai sini itu membawa memori kembali. Iya betul, karena satu angkatan kan banyak tuh siswanya. Jadi ketika kita lulus pun ternyata di dunia pekerjaannya tuh banyak juga yang ketemu bareng gitu. Inspiratif banget dokter. Nanti mungkin dokter bisa main lagi ke taman biologi ya. Iya. Masih ada ya taman biologinya? Oh masih ada. Itu tempat saya main dulu, mencari kumbang, mencari serangga-serangga. Dokter menjadi tertarik. Ya. Si dokter. Oke dokter. Harapan dokter untuk Madrasah Pembangunan ini apa sih dok? Ya, untuk Madrasah Pembangunan nih saya berharap semoga sekolah tercinta saya ini bisa tetap eksis ya di dunia pendidikan, terus bisa juga terus growth ya, bertumbuh, terus bisa beradaptasi juga dengan aneka mode pendidikan ya. Ada sistem online, ada sistem offline gitu. Jadi senantiasa tumbuh sesuai dengan kebutuhan dari zamannya seperti itu, dan tetap berpegang pada ilmu agama karena memang itu adalah basic yang ternyata kepakai sampai kita tuh kerja. Sampai kita kerja loh. Iya. Jadi sahabat MT udah nggak takut kan kalau kita ingin menjadi dokter, ingin menjadi profesi apapun itu, tetap semangat karena di Madrasah Pembangunan ini siapa tahu kita akan menjadi seperti dokter Vina. Amin. Saya doakan nih semoga lulusannya juga banyak yang ikut bergabung menjadi dokter juga, aktif di dunia kesehatan juga. Baik sahabat MT, bagaimana seru kan podcastnya? Kita sudah berbincang-bincang asik bersama Dr. Vina. Hari ini saya mendapatkan banyak kisah inspiratif dan juga makin termotivasi untuk terus semangat belajar nih. Begitupun juga dengan sahabat MT, pastinya harus tetap semangat belajar dan menggapai cita-citanya nih. Karena siapa tahu akan kalian yang menjadi narasumber ketika di podcast Cerita Inspiratif Alumni. Dari saya sekian, semangat terus belajarnya di Madrasah Pembangunan sekolah tercinta kita. Saya Zaskia Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.